Kita akan belajar, tadi pagi saya sudah sampaikan beberapa bagian terkait dengan keselamatan menurut Alkitab. Nah, setiap agama pasti memiliki konsep atau memiliki pandangan terkait bagaimana seseorang bisa diselamatkan. Sampai-sampai ada orang tua yang karena ingin supaya anaknya selamat, namanya dikasih Selamat. Tujuannya apa? Berharap supaya anaknya bisa selamat. Nah, saudara, banyak agama mengajarkan tentang bagaimana seseorang bisa diselamatkan. Ada yang mengajarkan kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus beribadah yang rajin. Kamu harus memberi korban-korban syukur, korban-korban persembahan. Ada juga yang mengajarkan, oh kamu harus berbuat baik. Pertanyaannya, sampai seberapa baik? Bisa dikatakan baik. Nah, ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Berbeda dengan kekristenan. Kekristenan mengajarkan bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Usaha berarti tidak termasuk dengan perbuatan baik. Tidak termasuk dengan ibadah kita. Mungkin kita melakukan disiplin-disiplin rohani yang luar biasa. Memberikan persembahan termasuk melayani Tuhan. Bukan itu. Kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Jadi bukan semakin banyak saudara berbuat sesuatu untuk Tuhan, saudara diselamatkan. Bukan. Saudara diselamatkan karena apa yang Yesus lakukan bagi setiap kita. Apa yang Yesus lakukan? Dia rela mati di atas kayu salib. Loh, Tuhan kok mati? Mati dalam keberadaannya sebagai manusia. Contoh, saya manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketika saya suatu kali meninggal, ya, apanya yang meninggal? Apanya yang mati? Apakah roh saya juga mati? Apakah jiwa saya juga mati? Tidak. Dalam kekristenan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang mati adalah kemanusiaan tubuh saya. Tetapi roh saya kembali kepada pencipta. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, loh, Tuhan kok mati? Mati dalam keberadaannya sebagai manusia. Dia adalah inkarnasi dari Sang Firman, Firman Bapa. Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan apa di sana? Firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi daging. Jadi kami percaya Yesus Kristus adalah Allah. Dia adalah inkarnasi dari firman Bapa. Dan dia menjadi manusia. Jadi ada dua sifat, Allah dan manusia. Sebagai manusia, Yesus lahir. Yesus menderita. Yesus mati di atas kayu salib. Sebagai Allah, dia bangkit dari antara orang mati. Bahkan dia juga berjanji kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Alkitab katakan, kamu tidak akan binasa. Kamu akan beroleh hidup yang kekal. Jadi pilihan ada di saudara. Mau pilih Yesus berarti menerima keselamatan. Tidak binasa, tidak ke neraka. Tinggalkan Yesus. Ya, saudara pasti tidak akan pernah beroleh hidup. Jadi ini menjadi penting, saudara. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu karena anugerah. Anugerah itu apa? Diberi oleh Tuhan. Kita bisa mendapatkan sesuatu, bisa lewat macam-macam cara. Pertama, pengen HP. Cara yang paling kotor, apa yang bisa kita lakukan? Satu, saya bisa paksa. Dengan cara apa? Tidak mau kerja, curi. Tapi itu melanggar hukum. Cara yang kedua adalah dengan bekerja, berusaha, kumpulkan uang, tabung, beli HP. Karena uang sudah cukup. Tapi ada cara yang ketiga. Dikasih cuma-cuma. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab.
Keselamatan kita bukan karena usaha kita, tapi Allah sendiri yang memberi gratis. Oleh karena itu, bersyukur saudara, kita punya Yesus. Keselamatanmu dijamin. Hidup kekalmu dijamin. Kalau dijamin, apakah boleh berbuat dosa? Oh tidak. Alkitab jelas, kalau sudah dimerdekakan, sudah ditebus oleh Kristus, apa yang perlu kita lakukan? Kita punya tanggung jawab. Untuk apa? Menjaga persekutuan dengan Yesus. Menjaga kekudusan, itu tanggung jawab kita. Kita harus melakukan kebenaran, melakukan perintah Tuhan. Jangan karena sudah dijamin kemudian bebas berbuat dosa, tidak. Kekristenan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu sebabnya kekristenan jelas. Istri harus satu, suami harus satu. Boleh menikah kembali kalau maut yang memisahkan. Bahkan mabuk pun tidak boleh. Bertengkar pun tidak boleh. Simpan sakit hati tidak boleh. Jadi kalau ada yang mengajarkan bahwa kalau kamu sudah diselamatkan, kamu bebas lakukan apapun, itu ajaran yang keliru. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ajaran Yesus adalah ajaran yang penuh dengan kasih. Ajaran Yesus adalah ajaran yang dulu diucapkan Yesus sampai hari ini tidak pernah dikoreksi. Apa yang Yesus ajarkan? Yesus katakan, kasihi sesamamu, kasihi musuhmu. Adakah ajaran yang sama seperti yang diajarkan oleh Yesus? Saya mau tanya, di agama mana? Di kitab apa? Di pasal berapa? Di ayat mana? Halaman berapa? Tidak ada. Hanya Yesus yang mengajarkan satu prinsip moral yang begitu luar biasa. Dan ini menjadi rujukan bagi semua orang. Oleh karena itu, penting bagi setiap kita untuk mengerti apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai keselamatan. Keselamatan kita dianugerahkan. Anugerah itu berarti disediakan. Gratis, cuma-cuma. Saudara hanya diminta untuk percaya kepada Yesus. Percaya itu gampang. Tidak, saudara. Percaya itu tidak gampang. Percaya itu bukan hanya sekedar mengakui dari mulut, bukan. Iman kekristenan, percaya itu melibatkan akal, pengetahuan. Jadi kekristenan itu dibangun di atas dasar pengetahuan. Karena saya tahu saya beriman. Karena saya tahu Yesus juru selamat, saya beriman. Karena saya tahu Yesus adalah penolong, saya beriman dengan Yesus. Saya, mohon maaf, saya S2. Ini sedang menyelesaikan disertasi untuk S3. Jadi secara akademik, saya punya pengetahuan. Jadi tidak mungkin saya dibodohi, saudara. Kenapa? Saya buktikan, saya sekolah. Kalau tidak sekolah, mungkin bisa saja dibodohi. Jadi saya beriman bukan karena saya bodoh. Saya beriman karena saya tahu apa yang saya percayai. Yesus katakan, Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Ada enggak di luar Yesus yang pernah klaim seperti itu? Carilah kalau ada. Saya yakin tidak ada, saudara. Hanya di dalam Yesus, Dia jamin setiap orang yang percaya menerima Dia menjadi anak-anak Allah. Saya bersyukur bukan hanya sekedar Kristen. Saya bersyukur bukan hanya sekedar beragama Kristen. Tapi Yesus katakan menjadi anak-anak Allah. Ada enggak di dalam kitab suci yang lain, di luar dari kekristenan, yang berkata, kalau kamu percaya ini kamu jadi anak Allah? Saya yakin tidak ada, saudara. Hanya di dalam Yesus, Ini menarik, saudara. Oleh karena itu, orang Kristen, itu harus berbeda dari yang lain. Kalau saudara diselamatkan oleh Tuhan, hidupmu harus berbeda. Kalau orang mengejek kamu, kalau kamu balik mengejek, apa bedanya? Kalau orang lain memfitnah, kamu balas memfitnah. Kalau orang lain menyakiti, kemudian kamu balas menyakiti, apa bedanya kamu dengan orang yang tidak percaya Yesus? Orang yang percaya Yesus,
Dia sabar dalam menanggung penderitaan. Dia sabar menghadapi segala tantangan. Karena apa? Karena dia percaya Yesus adalah penolongnya. Nah saudara, ini penting. Jadi kita melihat ya dalam Alkitab, keselamatan menurut Alkitab. Yang pertama, kalau kita lihat tadi dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, khususnya sudah perhatikan dalam ayat 1 sampai 3. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Kita diberitahu saudara bahwa status kita itu adalah berdosa. Dikatakan sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Itu dipakai kata dalam bentuk jamak, lebih dari satu. Artinya dosa-dosa dan pelanggaran kita cukup banyak. Kita hidup dalam dosa, kita mati. Mati di sini baik secara jasmani maupun secara rohani. Terpisah hubungan kita dengan Allah. Nah ini keberadaan kita sebelum percaya dan terima Yesus. Kita berdosa, kita kehilangan persekutuan dengan Allah. Kita mati secara rohani dan kemudian juga mati secara fisik. Akibat dosa kan maut, ya, binasa, keterpisahan dengan Allah. Nah saudara, tidak di situ saja. Rasul Paulus jelaskan juga, kita mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapa itu? Iblis. Waktu kita tidak percaya Yesus, kita percaya kepada iblis. Percaya kepada tahayul, percaya kepada kuasa-kuasa setan. Kalau sakit, sudah Kristen tapi cari dukun, bukan cari Yesus. Mungkin hari ini engkau berdoa, ada sakit penyakit, sudah berdoa bertahun-tahun, air matamu sudah engkau teteskan, engkau sudah bergumul, engkau sudah berdoa bahkan berpuasa, jawaban doa belum ada. Ingat, sabar. Jangan terburu-buru. Jangan cepat berkata, Tuhan tidak mengasihi aku, Tuhan tidak peduli dengan aku. Tidak saudara. Kadang Tuhan izinkan proses-proses itu. Kadang Tuhan izinkan ada batas-batas dalam diri kita. Supaya apa? Engkau belajar bergantung kepada Tuhan. Nah saudara, kita harus mengerti. Alkitab ajarkan bahwa semua manusia berdosa. Saya berdosa, setiap kita berdosa. Tidak ada orang yang benar. Tidak ada. Itu sebabnya kita butuh juru selamat. Untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya Yesus, Jehoshua, itu artinya adalah penyelamat. Dia adalah juru selamat. Dari nama saja sudah jelas saudara. Yesus adalah juru selamat. Masa kamu tidak percaya? Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ya terima kasih. Jadi ini yang diajarkan oleh Alkitab, ya. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Nah, akibat dari dosa apa saudara? Pertama adalah manusia hidup penuh masalah karena mati secara rohani. Artinya kehilangan persekutuan dengan Allah. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Persekutuan dengan Allah menjadi rusak. Roh manusia kehilangan hubungan dengan Allah. Jiwa manusia cemar sehingga pengertiannya gelap. Pengertiannya dipenuhi dengan dosa, penuh dengan tipu daya, hatinya jahat, ya. Jadi jangan heran kalau orang di luar Yesus atau orang Kristen tapi hanya sekedar agamawi, dia tidak mengizinkan Yesus ada dalam hatinya. Apa yang terjadi? Hatinya jahat, saudara. Ya, kalau dia disakiti, dia balik menyakiti. Kalau dia disinggung, dia lebih jahat. Ada hari-hari ini orang Kristen yang jahat, saudara. Ada. Sudah Kristen tapi jahat. Kenapa? Karena tidak ada Yesus dalam hatinya. Ada Yesus di hati, Yesus akan mengubah. Itu sebabnya penting, jangan hanya Kristen agamawi. Jangan hanya jadi Kristen tanpa pertobatan. Jadilah orang-orang Kristen yang saudara mengerti bahwa Kristen saja tidak cukup. Saudara harus menjadi orang-orang Kristen yang karena bertobat.
Saya sudah Kristen dari lahir. Bapak saya majelis, bapak saya pendeta. Saya juga melayani. Tidak jaminan, saudara. Ya, itu berarti lahiriah saja kita Kristen. Kristen itu pengikut Yesus. Hidup kita harus sama seperti Kristus. Nah, ini penting ya. Jadi dosa membuat persekutuan manusia dengan Allah rusak. Roh manusia kehilangan hubungan dengan Allah. Jiwa manusia cemar, pengertiannya jahat, ada tipu daya, hatinya jahat. Bahkan juga dari aspek tubuh. Tubuh manusia takluk kepada kematian. Jadi, saudara harus mengerti itu. Nah, yang kedua akibat dari dosa tadi rusaknya persekutuan dengan Allah. Yang kedua adalah manusia akan menerima murka Allah, yaitu apa? Api neraka untuk selama-lamanya. Saudara, hukuman ini bersifat mutlak. Siapapun yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hukumannya adalah neraka, kebinasaan. Oleh karena itu, saudara mendengar apa yang saya sampaikan hari ini, saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan. Undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Akui Dia dengan mulutmu. Akui bahwa setiap kita berdosa. Ini penting untuk setiap kita. Ya. Oleh karena itu, kita perlu mengerti kebenaran ini. Ya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, meskipun jabatannya tinggi, titelnya banyak, dia dihormati di dunia ini, tanpa percaya kepada Yesus, tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan menerima hukuman. Hukumannya di mana? Alkitab jelaskan neraka. Dan neraka itu hanya ada satu suara, saudara. Kalau saudara baca dalam Matius 22 ayat 13, dikatakan di situ ratapan, kertakan gigi. Jadi itu suara yang ada di neraka. Berbeda dengan sorga. Alkitab jelaskan sorga itu kita bersekutu dengan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan. Pilihlah hari ini. Ambillah keputusan hari ini. Pilih Yesus ke sorga. Tinggalkan Yesus ke neraka. Pilihan ada di tangan saudara sendiri di malam hari ini. Nah, saudara, itu yang diajarkan oleh Alkitab. Semua manusia berdosa.